teknik mesin di Universitas Bangka Belitung dan juga merupakan aktivis HMI. Dan juga beliau sekarang di Bakau Institute merupakan ketua divisi media, komunikasi, informasi dan di Bakau Institute dari sampai sekarang. Kemudian saudara Ari ini merupakan sekjen dari Pers Mahasiswa yang berafiliasi di Babel sampai sekarang. Keahlian dan kemampuan dari saudara Ari ini sudah terlihat jelas dari CV-nya. Itu beliau ahli di bidang jurnalistik dan juga desain. Tertutup. Oke. Untuk saudara Ari, waktu dan tempat kita persilahkan untuk mengambil alih. Halo? Halo Bung Ari. Siap, Bang Noval. Oke, silakan. Untuk waktu dan tempat, silakan ambil alih. Oke, baik. Terima kasih banyak pada pembawa acara, Bang Noval Bintang. Terima kasih banyak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kelak akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Insinyur Haji Darmansyah Hussein. Selamat datang Pak di webinar Bakau Institute. Ya. Apa kabar Pak Haji Darmansyah Hussein? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kemudian di kesempatan yang sama juga turut hadir pada hari ini Pak Rian Haryono. Apa kabar Pak Rian? Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sabtu ini untuk berbincang di webinar series kedua Bakau Institute. Insya Allah nantinya Bakau Institute akan selalu membersamai ranah-ranah perjuangan dalam hal wilayah kajian-kajian hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang saya hormati juga Bang Agustari selaku Direktur Eksekutif Bakau Institute. Gimana kabarnya Bang Agus? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, turut berkenan hadir Direktur Eksekutif dari Bakau Institute dan juga beserta jajaran yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Semoga ini merupakan langkah awal bagi kita dari Bakau Institute untuk membangun jejaring dan juga memperluas cakupan dari Bakau Institute sendiri. Jadi nantinya Bakau Institute ini sebagai wadah yang mengkaji kajian hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentunya ada banyak sekali masalah-masalah yang mungkin nantinya akan sama-sama kita pecahkan menggunakan Bakau Institute sebagai wadah yang tepat untuk membangun kajian-kajian bersama. Baik, saya sapa kembali. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian peserta webinar series 2 Bakau Institute atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar ini. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama waktu lagi. Jadi
di hadapan kita sudah ada dua narasumber, yaitu pertama Pak Darmansyah Hussein, yang kedua Pak Rian Haryono. Pak Darmansyah Hussein sendiri kita sama-sama tahu saat ini sedang berada di Dewan Perwakilan Daerah, ya, Dapil Bangka Belitung. Ya, kita sama-sama tahu sepak terjang beliau yang sudah melalang buana sejak dari saya tahunya beliau adalah bupati dulunya, kemudian pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, dan saat ini beliau berada di DPD RI. Dan kemudian Pak Rian Haryono yang merupakan dari Bapeda, ya Pak, Bapeda Belitung. Baik. Jadi pertama-tama mari kesempatan pertama untuk narasumber pertama, yaitu Pak Darmansyah Hussein. Baik, terkait tema kita pada hari ini, yaitu rencana strategis keterlibatan pemuda dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya, terkhususnya di baik itu di Belitung sendiri, Belitung Timur ataupun di Bangka Belitung. Bagaimana Pak Darman menyikapi ataupun menanggapi terkait tema tersebut? Baik, untuk waktu 20 menit dari sekarang ya Pak. Terima kasih banyak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ari Hidayat, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar semuanya yang saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi saya dikenalkan sebagai mantan bupati dan anggota DPD. Sebetulnya kalau bicara soal perencanaan, ya, dalam lingkup perencanaan, saya sepanjang hidup saya ini sudah mengalami, ya, melaksanakan sendiri pertama sebagai perencana profesional, ya, dari umur saya lulus sampai umur 45 tahun saya adalah sebagai profesional perencana, ya, duduk di lembaga konsultan berpartner dengan pemerintah, membuat rencana-rencana, apakah itu rencana tata ruang, apakah itu rencana strategis, renstra, RPJP, RPJM, ya, dan renstra. Itu saya sebagai profesional membantu pemuda-pemuda, ya. Dalam proses penyusunan rencana itu, maka ada tahapan-tahapan yang harus melibatkan masyarakat. Yang pertama adalah tahap pengumpulan informasi atau data dari masyarakat. Kemudian si perencana membuat analisis. Kemudian sebelum dituang ke dalam sebuah rencana, apakah itu jangka panjang atau jangka menengah, itu harus ada keterlibatan publik di situ. Harus ada partisipasi publik. Nah, disitulah para pengambil kebijakan itu mendengarkan. Apakah itu kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok tokoh masyarakat, budayawan, tokoh-tokoh lokal, serta tokoh-tokoh bisnis harus dilibatkan di situ dalam proses perencanaan itu. Jadi seorang perencana tidak boleh hanya berdasarkan data-data kemudian dia menganalisis sendiri. Terus melibatkan keterlibatan masyarakat. Itu yang pertama, keterlibatan masyarakat. Nah, kemudian setelah itu jadi sebuah rencana,
dalam proses. Nah, ini sebetulnya ini yang saya melihat di banyak daerah ini sebetulnya tidak nyambung. Ya. Sebuah perencanaan dibuat untuk jangka panjang misalnya 20 tahun. Jangka menengah 5 tahun. Itu kadang-kadang si pimpinan daerah ya dalam era demokratisasi sekarang ini, pimpinan daerah itu kan punya, pada saat dia mencalonkan diri menjadi pimpinan, ya dia harus sadar bahwa dia akan menjalankan sebuah organisasi besar yang namanya pemerintah, apakah itu tingkat provinsi atau kabupaten, yang stakeholdernya itu sangat luas, sangat banyak, ya. Dan seringkali pimpinan daerah itu tidak sadar, ikut begitu saja. Kemudian pada waktu dia mencalonkan diri, dia mengubar janji-janji kampanye. Oh, saya mau begini, mau begitu. Tapi lain perencanaan yang dibuat, lain janji kampanye yang dilontarkan oleh si sang pemimpin. Padahal si pemimpin itulah yang seharusnya mengoperasionalisasikan ya rencana-rencana yang dibuat itu. Nah, ini di banyak daerah itu ternyata nggak nyambung. Apalagi sekarang ini, kalau saya lihat trennya, ya masa jabatan pimpinan daerah, baik di tingkat 2 atau kabupaten kota maupun tingkat 1 provinsi, itu dimaju mundurkan demi untuk sebuah proses demokrasi yang katanya penghematan. Dijadikan 1. Pemilihan diserempakkan. Nah, sehingga disinilah time frame perencanaan itu menjadi nggak nyambung. Kadang-kadang ya sebuah perencanaan sedang di tengah jalan, kemudian berganti pimpinannya merubah lagi. Atau kadang-kadang juga tidak dilirik lagi itu perencanaan-perencanaan dibuat. Jadi Bapeda membuat dibantu oleh profesional, tenaga profesional, diberi masukan oleh pemuda segala macam itu, ya ternyata dilirik pun tidak oleh pimpinan daerah. Ini proses politik yang terjadi, realita yang terjadi. Apalagi pimpinan daerah yang terpilih itu sama sekali tidak memahami rencana-rencana yang disusun. Jadi rencananya kemana, pimpinannya ngomong apa. Jadi jaka sembung. Kagak nyambung. Nah ini. Nah saya punya pengalaman di situ dulu sebagai profesional. Kemudian saya masuk ke bidang legislatif. Ya sebagai anggota DPR RI. Juga begitu. Membuat undang-undang. Ya. Jadi kembali tadi sebuah rencana itu juga adalah pada dasarnya adalah undang-undang. Ya. Rencana umum jangka panjang, RPJP misalnya. Itu seharusnya merupakan undang-undang. Ya. Ya kalau dulu ada GBHN, sekarang nggak ada GBHN, digantikan dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Yang seharusnya juga diundang-undangkan. Sehingga seluruh daerah di Indonesia ini RPJPN nasional itu dijadikan pedoman umum dalam menentukan rencana-rencana jangka menengahnya, dalam menentukan rencana-rencana detailnya. Ada garis-garis, ada benang-benang merah yang harus dipahami dalam RPJP itu. Nah, begitu juga dalam pelaksanaannya itu diimplementasikan melalui peraturan-peraturan dan undang-undang. Saya 5 tahun di DPR RI, ya di DPR RI tahun 99-2004 itu melahirkan atau ikut merumuskan undang-undang. Di dalam perumusan undang-undang juga sama, harus ada yang namanya uji publik, harus ada keterlibatan publik. Sebuah undang-undang yang tidak cukup
keterlibatan publiknya, maka akan terjadi resistensi. Kita ingat misalnya kemarin mahasiswa, buruh, demo besar-besaran, ya, terhadap undang-undang. Salah satu ambil contoh saja misalnya. Tidak saya ambil contoh undang-undang yang sektoral ya, misalnya Minerba, ya. Tetapi undang-undang yang sifatnya holistik seperti undang-undang Omnibus Law juga tanpa partisipasi publik yang cukup, maka timbul resistensi di masyarakat. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Ya. Kemudian undang-undang itu dinyatakan tidak legal atau katakanlah tidak mengikuti tata cara penyusunan perundang-undangan atau disebut undang-undang, tidak mengikuti apa-apa yang digariskan dalam undang-undang P3. Ya. Undang-undang P3 itu peraturan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terjadi adalah Omnibus Law-nya tidak dirubah, yang dirubah undang-undang P3-nya dirubah. supaya Omnibus Law-nya memenuhi syarat begitu. Jadi tunggu aja 2 tahun nanti itu dianggap memenuhi syarat karena undang-undang P3-nya yang sudah dirubah. Nah, itu praktek-praktek yang kita lihat akhir-akhir ini. Nah, mari kita kembali ke RPJP daerah, RPJM daerah. RPJP daerah juga begitu kenyataannya. Dengan berubah-ubahnya time frame pimpinan daerah, maka ya komandan, orang yang mengomandoi atau mengeksekusi perencanaan itu menjadi nggak nyambung. Ya, mungkin si A yang susun baru selesai, baru 2-3 tahun dia sudah tinggalkan itu, kemudian si B yang laksanakan. Ya, ini kadang-kadang nggak nyambung. Sementara si B itu punya visi misi dalam kampanyenya berbeda dengan visi misi apa yang dirumuskan oleh si A. Dan inilah yang terjadi. Ya. Nah, sehingga perlu adanya revisi-revisi di tengah jalan. Disinilah sebetulnya masuknya keterlibatan para stakeholder itu seharusnya dilakukan. Ya. Dan si pembuat rencana dan si pelaksana rencana. Jadi pada dasarnya si pembuat rencana itu bisa seorang profesional di-hire, ya, konsultan, atau bisa juga dari atau bisa juga dari lembaga negara itu sendiri, ya, Bapeda misalnya, ya, secara secara sendiri saja dibuat gitu misalnya. Tetapi kadang-kadang untuk supaya memudahkan administrasinya kadang-kadang di pihak ketiga kan, ya kan gitu. Nah, pihak ketiga ini ya juga harus melibatkan ya masyarakat luas, diantaranya pemuda, diantaranya tokoh masyarakat, sama juga, ya. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah dua session, 2 kali. Yang pertama adalah pada waktu pengumpulan data. Yang kedua pada waktu analisis, 3 kali sebenarnya. Pada waktu analisis. Sehingga model-model analisis yang partisipatif itu bisa diakomodir. Kemudian yang ketiga adalah pada perumusan kebijakannya. Jadi 3 session ini atau 3 step ini itu harus nyambung. Harus nyambung. Jadi jangan datanya misalnya trennya begini, kemudian dimasukkan partisipasi masyarakat, berbelok menjadi begitu, kemudian perumusan kebijakannya menjadi lain lagi. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, tidak bagus lah, ya. Nah, sehingga di dalam suatu perencanaan RPJM menengah itu, ya, yang harus mengkomandani adalah sebetulnya, ya, si pimpinan daerahnya. Kalau dia ngerti, kalau dia jadi pimpinan daerah, bukan hanya karena punya duit, tapi karena memang dia punya niat untuk membangun daerahnya.
ya. Nah, dia bisa belajar lah, bisa belajar bagaimana itu di Bapeda itu segala macam itu kan banyak orang-orang pintar di situ, ya. Kalau dia punya kecerdasan yang cukup, seorang S1 misalnya, latar belakang pendidikan apapun, ya, dengan sangat mudah dia mengikuti alur-alur perencanaan yang dibuat oleh Bapeda. Dengan diskusi secara matang, secara intensif dengan kawan-kawan di Bapeda itu. Nah, sehingga si komandan ini, ya, pimpinan daerah ini mampu melaksanakan rencana itu dengan benar, ya. Nah, itu sudah saya praktekkan di Belitung misalnya, sehingga rencana jangka panjang Kabupaten Belitung itu masih dituruti sampai sekarang, ya, masih dituruti, hanya RPJM-nya, ya, RPJM-nya itu dievaluasi setiap tahun, ya, sesuai dengan style, gaya kepemimpinan ataupun model-model eksekusi perencanaannya yang mungkin saja bisa berbeda. Tetapi garis-garis besar perencanaannya, misalnya ambil contoh ya. Begitu saya menjadi Bupati Belitung dulu, ya, saya menetapkan 3 prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang Belitung, ya, yaitu pariwisata, perikanan kelautan, dan sektor perhubungan, ya. Sektor perhubungan di darat maupun di laut dan udara. Nah, ini sektor ini digenjot habis sehingga menjadi katakanlah benang merahnya, 3 tulang punggungnya. Sedangkan sektor yang lain, ya, sektor yang lain itu harus mengikuti itu. Harus mengikuti itu, ya, harus jalan. Misalnya ambil contoh. Kalau pariwisata kemudian, ya, menarik gerbong, ya, sektor-sektor lainnya, misalnya sektor-sektor industri kecil, ya, sektor-sektor kerajinan masyarakat dan lain-lain, itu juga harus dikembangkan ke sana gitu. Jadi harus dikembangkan sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi prioritasnya. Itu beberapa contoh saja. Contoh. Dan sampai sekarang itu masih tetap dijalankan. Kemarin terakhir Pak Sanem presentasi menyampaikan di depan PJ Gubernur bahwa beliau mengatakan Belitung itu sudah punya pola, sehingga bagi kami ini sebetulnya 10 atau 20 tahun ke depan inilah pola yang secara berkesinambungan dilaksanakan. Nah, masuknya di mana? Partisipasi pemuda. Masuknya pada saat setiap evaluasi rencana itu. Ya, setiap mengadakan evaluasi, ya, ini, maka masuklah di situ ide-ide brilian mungkin yang up to date, ya. Misalnya beginilah. Kalau dulu kita mengembangkan lokasi-lokasi pariwisata ini, tidak berpikir bagaimana mendigitalisasikan objek-objek itu, ya. Nah, sekarang kan dengan kemajuan teknologi ini, dengan kemajuan para pemuda di bidang information teknologi, maka itu sudah masuk, esensinya sama. Nah, cuman ini dipacu dengan kemajuan teknologi yang sekarang dibantu oleh para pemuda yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Itu saya kira waktunya udah cukup ya. Saya kira waktunya agak pas ya. Jadi saya kira itu praktek ya, teori-teori yang saya bukan berteori itu, tapi saya juga sudah mempraktekkannya, ya, sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan yang saya pelajari di bangku sekolah, ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Darmansyah Hussein atas penyampaiannya. Ya, memang sangat luar biasa sekali. Ternyata time frame politik ini sangat mempengaruhi gitu Pak ya, terkait terhadap penyusunan
renstra dari RPJP dengan RPJMD itu sendiri. Jadi Ya. ternyata juga dewasa ini kita tarik ke belakang, kita sama-sama tahu gitu Pak terkait bagaimana peran pemuda terkhususnya baik itu mahasiswa dan lain sebagainya itu dalam hal keterlibatan penyusunan RPJP ataupun RPJMD ini sangat-sangat minim sekali. Apalagi ketika keterlibatan tersebut memang benar-benar terjadi, itu berawal dari salah satu sebuah gerakan baik itu yang dibangun oleh mahasiswa ataupun dari pemuda itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang harus disentil dulu baru mau dilibatkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, mungkin kita lanjut ke narasumber yang kedua. Terima kasih banyak Pak Darmansyah. Ya. Baik. Oke, nanti kita sambung ke diskusi bagi kawan-kawan peserta. Silahkan persiapkan pertanyaannya karena ada 2 narasumber nantinya. Tapi kita sambung dulu ke narasumber yang kedua yaitu Pak Rian Haryono yang merupakan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Kabupaten Belitung. Baik, kepada Pak Rian Haryono terkait keterlibatan pemuda dan masyarakat dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mudato atas suara kami pendengaran baik. Bisa pendengaran baik? Sudah, Pak. Baik. Ini izin share screen ya untuk materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak SJ Haji Sakesen, beliau anggota DPD RI pada saat ini, Bapak saya, guru saya, dan sahabat saya. Saya bangga bisa berdampingan dengan beliau di acara webinar ini. Assalamualaikum Pak. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Bakau Institut, Pak Anskari, yang mana beliau telah mengundang saya untuk mengikuti acara ini, dan saya sangat antusias sekali mendukung acara dari Bakau Institut ini. Teman-teman peserta webinar virtual Bakau Institut, saya mewakili Bapeda Kabupaten Belitung dalam hal ini diminta oleh Pak Direktur Eksekutif, kawan-kawan sekalian, untuk memberikan materi terkait dengan keterlibatan pemuda dan masyarakat dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Hal ini saya sangat bangga karena Bakal ini bisa memberikan wawasan, pandangan, dan semuanya pada para pemuda dalam hal keterkaitan dalam rangka perumusan pembangunan daerah pada umumnya, khususnya adalah RPJMD. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya mungkin normatif, ya teman-teman sekalian. Kalau tadi Bapak kita Pak Sudarma Salusen menyampaikan itu pengalaman beliau, bukan secara umum, dan kita tahu bahwa bukan aja saya dengan beliau itu mendampingi beliau selama periode 2 tahun ya Pak. Ini saya dari tahun 2004 sampai dengan 2013 masalah. Jadi selama itu waktu itu saya masih kerja di Dinas Pekerjaan Umum. Banyak hal-hal yang telah diciptakan beliau di Kabupaten Belitung itu sehingga kita bisa merasakan seperti ini sekarang. Itu tidak lebih dari peran beliau sebagai bupati kita. Baik, dan peserta yang kami hormati, ketika kita berbicara RPJMD, ini adalah bagian dari rencana pembangunan daerah. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi.
saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita bicara dokumen perencanaan pembangunan daerah, kemudian kita bicara pendekatan RPJMD, dan ketiga itu adalah ruang partisipasi masyarakat dalam RPJMD, khususnya adalah pemuda. Ya, kita bagi 3 materi yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada teman-teman serta webinar, sehingga apa sih sebenarnya, bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Nah, sebelum kita masuk ke substansi, mungkin di sini kami perlu sampaikan pengetahuan dan wawasan supaya kita mempunyai persepsi yang sama, bahwa ketika kita berbicara pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah, kita dibagi oleh beberapa dokumen. Mana dokumen tersebut ya mengacu kepada dasar hukum. Ya. Dalam pemerintahan itu kita tidak lepas dengan yang namanya dasar hukum, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini kita sebagai kabupaten harus mengacu kepada dasar hukum tersebut. Kemudian amanat di dalam undang-undang tersebut bahwa dokumen perencanaan daerah itu dibagi 2. Ada yang namanya rencana pembangunan daerah, yang kedua adalah rencana pembangunan di tingkat perangkat daerah. Ya, rencana pembangunan daerah ini adalah tingkat kabupaten, ya, karena kita bicaranya adalah kabupaten ya. Nah, tingkat kabupaten ini mempunyai 3 dokumen. Yang pertama adalah RPJPD, kemudian RPJMD dan RKPD. Yang mana RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah yang periodenya adalah 20 tahun. Kemudian penetapannya adalah melalui peraturan daerah. Kemudian yang ketiga adalah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Periodenya adalah 5 tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian yang ketiga adalah RKPD, rencana kerja pemerintah daerah dengan periode 1 tahun dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, atau kalau di Belitung itu peraturan bupati. Ya. Kemudian dari tingkat pemerintah daerah turun ke bawah, di pemerintah daerah itu ada yang namanya perangkat daerah, kita lebih dikenal dengan namanya OPD, perangkat daerah, atau disebut juga dengan dinas. Nah, dinas ini mempunyai peranan ya, untuk menyusun yang namanya Restra Perangkat Daerah atau rencana strategi perangkat daerah, yang mana kurun waktunya adalah 5 tahun, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian ada satu lagi adalah dokumen perencanaannya adalah Rencana Perangkat Daerah atau rencana kerja perangkat daerah dengan periode adalah 1 tahun dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, inilah dokumen-dokumen yang harus ada di suatu wilayah administratif kabupaten, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini wawasan kita semua harus mengenal yang namanya dokumen perencanaan pembangunan daerah ini secara berdasarkan undang-undang yang ada. Kemudian selain undang-undang tadi, kita juga di pemerintahan daerah mempunyai pedoman dalam rangka penyusunan dari dokumen-dokumen tersebut yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan. Ini Permendagri ini adalah pedomannya, ya, bahwa ketika pemerintah daerah atau kabupaten menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah itu, tata cara, model pedoman ada di Permendagri 86 tahun 2017 tersebut. Ini kita harus sama-sama mengetahui terkait dengan pedoman. Karena kawan-kawan sekalian, di dalam kita menyusun perencanaan pembangunan daerah ini ada pedoman yang memang harus pedomani berupa peraturan yang memang diberlakukan oleh pemerintah. Nah,
Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama juga bahwa di dalam peraturan-peraturan terkait dengan acara jaminan daerah itu ada beberapa yang harus diperhatikan dan ini adalah amanat. Yang pertama bahwa perencanaan pemerintah harus transparan, kemudian harus akuntabel, responsif, efisien, efektif, kemudian partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah di sini saya coba ditegaskan dengan berwarna merah ini responsif, partisipatif, berwawasan lingkungan ini sangat selaras dengan tema webinar pada siang hari ini yaitu responsif. Berarti responsif di sini adalah bahwa dokumen perencanaan harus merespon apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian partisipatif juga di situ peran masyarakat harus ada. Masyarakat memberikan masukan-masukan terkait apa yang akan direncanakan dalam pembangunan daerah. Kemudian berwawasan lingkungan. Di sini keterlibatan masyarakat dengan lingkungannya juga harus diikuti. Ini kaidah-kaidah yang memang amanat dari peraturan harus dipenuhi. Nah, kemudian di sini juga beberapa tahapan yang sifatnya masih umum, ya, bahwa dalam dokumen perencanaan tadi RPJPD, RPJMD, RKPD, Rensta, perangkat daerah dan rencana perangkat daerah ini ketika ada keterkaitan dengan perencanaan, harus saling keterkaitan. Ya. Situ ada jangka panjang, menengah, tahunan. Baik pemerintah daerah ataupun sektor-sektor wilayah yang memang lingkup sesuai dengan wilayahnya. Kemudian di sini memperhatikan hasil evaluasi yang memuat. Tadi sempat disinggung oleh Pak Darmasa, ada bahasa evaluasi. Nah, di sini bahwa ketika kita membuat suatu dokumen perencanaan khususnya RPJMD, kita harus memperhatikan hasil kerja RPJMD sebelumnya. Nah, minimal dengan evaluasi. Di situ akan terlihat bagaimana analisis permasalahan pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategi, kemudian arah kebijakannya seperti apa. Kemudian hal-hal yang lain juga tadi sudah singgung, di sini ada aspirasi masyarakat, analisis daerah dan kewenangan daerah. Nah, hal ini kan juga yang harus menjadi perhatian kita dalam rangka menyusun RPJMD. Yang kedua kita masuk di dalam pendekatan penyusunan rencana pembangunan jangka daerah. Nah, di sini peserta webinar yang kami wakili perlu diketahui bersama bahwa RPJMD adalah jawaban dari dokumen, ya, sebagai tindak lanjut dari proses pemilihan kepala daerah. Bahwa pada saat kepala daerah terpilih, ya, bupati dan wakil bupati itu harus menyusun yang namanya RPJMD. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Darmasa bahwa ketika calon wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan mengikuti pilkada, bahwa mereka menyusun yang namanya visi misi. Visi misi ketika calon tersebut terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya. Nah, di sini visi misi tersebut dituangkanlah dalam bentuk RPJMD dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa jabatan dari kepala daerah, yaitu 5 tahun. Nah, di sini di RPJMD ini akan tersusun. Dokumen ini dokumen ini terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kemudian strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta tema pembangunan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, disinilah yang namanya RPJMD bisa dikatakan kontrak kerjanya dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang akan dijalankan selama 5 tahun, selama masa jabatannya. Ya, di situ visinya bagaimana capaian-capaian tujuan sasaran nanti ketika bupati atau kepala daerah menjalankan jabatannya. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ya, bahwa RPJMD ini adalah penjabaran dari
visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Nah, ini beberapa hal yang memang menurut aturan dan pedoman yang kita bahwa di sini RPJMD adalah dalam pelaksanaannya pendekatannya adalah harus holistik dan primitif, kemudian ada integratif, kemudian spasial. Ya. Di sini juga kita harus memperhatikan yang namanya LHS, ya. Kajian lingkungan hidup strategis, kemudian ada unsur teknokratiknya, politis juga ada. Kemudian di sini ada yang sifatnya adalah unsur atas bawah atas. Di sini mencoba visi kepala daerah. Mungkin di sini juga ada yang namanya keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, ini yang paling cocok dengan tema webinar pada saat ini. Itu adanya aspirasi masyarakat, kemudian masukan dari non pemerintah. Nah, di sini adanya partisipasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Ini pengertian dari pendekatan-pendekatan yang tadi, bahwa pendekatan demokratis ini adalah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kemudian pendekatan partisipatif yaitu adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemuda. Kemudian pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Kemudian pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Ya. Nah, ini semua terbungkus ya dengan tahapan yang namanya konsultasi publik. Ya. Nah, kita masuk ke ruang partisipasi masyarakat dan dalam penyusunan RPJMD. Nah, dalam rangka penyusunan RPJMD kita ini berdasarkan acuan yang ada, kita ada tahapan-tahapan. Yang pertama di sini adalah kajian pendahuluan, kemudian konsep rancangan teknokratik, kemudian rancangan teknokratik, ya, bahwa sebelum penetapan kepala daerah, wakil kepala daerah harus disusun yang namanya rancangan teknokratik. Nah, ini tadi disinggung juga bahwa RPJM ini adalah penerjemahan dari dokumen hasil dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ya. Jadi pada saat sudah ada terpilih, kita melakukan pilkada, kemudian terpilih calon A yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil daerah, disitulah kita harus menyusun yang namanya rancangan teknokratik. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya kita menyusun yang namanya konsep perencanaan awal. Kemudian rancangan awal. Nah, pada tahap konsep rancangan awal inilah ya, bahwa di situ ada yang namanya forum konsultasi publik. Dan disinilah ruang dibuka partisipasi dari pemangku kepentingan, termasuk di situ masyarakat, termasuk di situ pemuda. Ya. Dalam hal ini, secara normatif atau aturan bahwa Bapeda mengelola terkait dengan pengelolaan dari forum konsultasi publik. Nah, disinilah ruang yang memang bisa ditempuh oleh masyarakat, oleh ormas, kemudian juga pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder yang sifatnya ada di wilayah administratif sesuai dengan kabupaten kita, karena kita Kabupaten Belitung, itu harus dilibatkan secara langsung. Dan forum ini adalah forum yang wajib ya dilaksanakan dalam tahapan yang wajib dilaksanakan dalam rangka kita menyusun RPJMD. Ini tahapan rancangan awal. Kemudian setelah tahapan rancangan awal, kita memasuki tahapan rancangan, kemudian rancangan akhir. Nah, di tahapan rancangan dan tahapan rancangan akhir, di situ ada fase yang namanya musrenbang. Nah, di saat musrenbang ini dibuka kembali ruang ya, penjaringan aspirasi masyarakat yang mungkin situ dilibatkan pemuda, ya, ormas masyarakat, ormas pemuda,
kemudian juga LSM, tokoh masyarakat, akademisi. Nah, di sini pada saat musrembang itu dibuka untuk seluruh stakeholder memberikan masukan-masukan terkait dengan proses perencanaan pembangunan jangka menengah di daerah kita. Nah, dari hasil masukan-masukan tersebut, ya, kita merangkum seluruhnya, ya, dan dijadikan dasar ya, untuk membuat ya rancangan akhir. Rancangan akhir inilah nanti yang akan menjadi RPJMD daerah, ya, RPJMD daerah yang nantinya akan ditetapkan melalui untuk peraturan daerah. Ya, nah ini peraturan daerah ini berdasarkan undang-undang bahwa RPJMD ini harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Ya. Makanya ketika ini sudah menjadi peraturan daerah yang terlibat, baik itu di situ ada bupati, wakil bupati, kemudian instansi dan seluruh masyarakat harus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam peraturan daerah tersebut. Satu hal yang memang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam RPJMD ini adalah disitulah yang namanya janji, kemudian visi misi kepala daerah terpilih, ya, ketika melaksanakan jabatan selama 5 tahun, di situ ada tujuan, ada sasaran yang ingin dicapai. Nah, terkait kalau kita kaitkan dengan paparan dari Pak Darmawan tadi, beliau menyampaikan adanya RPJPD. Ya. Nah, RPJPD itu 20 tahun, RPJMD adalah 5 tahun. Pada saat ini, kawan-kawan sekalian, di Kabupaten Belitung, ya, RPJPD kita adalah tahun 2005 sampai dengan 2025. Jadi semenjak masa jabatan Bapak Darmawan dulu menjadi bupati, sampai sekarang, ini tahun 2025 akan berakhir. Nah ini, jadi 2025 kita harus sudah menyusun lagi RPJPD. Ya, apakah kita sudah berhasil sesuai dengan target RPJPD atau tidak? Nanti pada saat tahun 2023 kita akan melakukan evaluasi. Ya, situ. Nah, ada hal baru ya teman-teman sekalian dalam perkembangannya penyusunan RPJMD ini aturannya itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, itu merupakan kebijakan pemerintah di pusat. Nah, sejak tahun 2021 kemarin ya perumusan penyusunan RPJMD kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi. Ya. Aplikasinya adalah yang diberikan nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, yang mana aplikasi ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Di seluruh Indonesia sudah menggunakan aplikasi, tapi dalam pelaksanaan kita masih belum optimal, belum semuanya, karena memang peraturan yang tahun 2017 tadi itu belum semuanya terakomodir di SPD, tapi pada dasarnya secara tahapan ya aplikasi ini sudah bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan dari seterusnya. Nah, di dalam proses penyusunan RPJMD ini, ketika kita menggunakan aplikasi ada yang namanya akun ya, atau user. Nah, di sini secara user dalam kasih dilibatkan pertama adalah akun Bapeda, kemudian perangkat daerah, akun desa dan pendanaan, dan akun masyarakat. Nah, disinilah ya partisipasi masyarakat pada saat ini sudah bisa mengakomodir, sudah bisa diakomodir dengan sistem dengan adanya akun masyarakat yang terdiri dari masyarakat individu, ormas, LSM, kemudian seluruh ya yang namanya mereka mau berandil dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ya adalah bahwa di sini Bapeda mempunyai kewenangan untuk mengelola akun-akun tersebut. Pertanyaannya, kapan akun ini masyarakat ini bisa menyampaikan aspirasi secara aplikasi atau secara online? Nah, tadi di tahapan sebelumnya, bahwa di dalam rancangan awal, di tahapan rancangan, itu ruang di dalam aplikasi itu akan dibuka. Ya. Jadi masyarakat bisa memasukkan masukan-masukan
melalui aplikasi. Ya. Ini hal baru. Saya masih ingat pada tahun 2007-2008 dengan Pak beliau Pak Darmasa, kita masuk RPJPD, kita sangat susah sekali dulu. Ya Pak Darmasa, sangat susah. Tapi tetap yang namanya amanat aturan itu harus ada. Akhirnya alhamdulillah kita punya RPJPD. Dan RPJPD pada saat beliau dibuat, sudah sama sekarang kita menjadikan dasar. Salah satu di RPJPD yang memang menjadi dasar adalah 3 pilar prioritas pembangunan sampai saat ini kita pergunakan, yaitu adalah bidang sektor pariwisata, perikanan, dan perhubungan. Itu menjadi dasar seluruh RPJMD sampai dengan tahapan sekarang. Tapi dalam perkembangannya sampai saat ini alhamdulillah sejak tahun 2000 kita sudah ada yang namanya geopark. Kita sudah ada yang namanya kawasan ekonomi khusus. Ini tidak lepas dengan yang namanya peran pimpinan-pimpinan kepala daerah kita sebelumnya. Sehingga pada saat ini Belitung sudah menjadi sorotan internasional juga, ya, dengan adanya geopark. Kemudian nanti sebentar lagi kita akan memasuki juga yang namanya bioekonomi. Ya. Mudah-mudahan bisa terwujud dan pariwisata tetap menjadi alternatif. Ya. Ada satu lagi yang memang kami di dalam perencanaan pemerintah ini, motivasi, kemudian mindset yang kita tanamkan bahwa kita akan mencoba transformasi dari tambang ke non-tambang, khususnya pariwisata. Ini sudah sangat terbukti, teman-teman sekalian, dengan jasa-jasanya beliau Pak Darmasa. Ya, kita dulu tambang, kita berubah menjadi sektor pariwisata kita menjadi lebih baik sampai saat ini. Ya, ini karena kita mencoba merubah mindset, ya, dari masyarakat, kemudian juga peran dari pemerintah daerah juga. Ya. Bagaimana caranya kita mindset kita tidak terfokus pada tambang, sektor-sektor lain juga bisa berkembang. Ya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan juga di sini bahwa berbagi pengalaman. Ini di luar pengalaman. Nah ini contoh atau format terkait dengan SIPD, ya, Sistem Informasi Keuangan Daerah, aplikasinya saya coba perlihatkan. Nah, berbagi pengalaman saya di sini ada beberapa hal tadi yang saya garis bawahi dari Pak Darmansa itu terkait dengan masalah pimpinan daerah. Ya, memang teman-teman sekalian, ketika kita menyusun suatu dokumen perencanaan daerah dalam jangka waktu 5 tahun, ini adalah perannya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, di sini memang sangat syarat dengan style, gaya dari siapa sih yang memimpinnya. Namun demikian, ya, dengan berkembangnya situasi, kondisi, dan saat ini kita sudah di era informasi, ya. Teknologi dan informasi ini akan merubah apa yang menjadi kekhawatiran kita, karena kita diberikan tools, ya, alat mudah. Ya. Seperti sekarang kita dengan adanya teknologi kita bisa melakukan webinar secara online. Kita dengan tempat yang berbeda kita bisa berkumpul. Nah, dalam hal ini kenapa saya sampaikan ini? Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah baku. Tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak boleh yang namanya dibatasi oleh aturan. Tetapi kita harus bermain dengan aturan, dengan batasan-batasan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi dokumen yang kita susun itu adalah tetap menjadi optimal. Saya masih ingat, ya, teman-teman sekalian, Pak Darmasa Hussein menyampaikan kepada saya, kalau kita mau maju, kita harus berani bergerak di tempat yang menantang. Ini suatu masih teringat saya 10 tahun ke belakang, beliau menyatakan pribadi kepada saya waktu itu. Dan pengalaman saya dulu, saya di pekerjaan umum, saya di PBX, saya di Pemuda,
itu memang benar-benar terasa, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman pemuda khususnya, mari kita bergerak di tempat menantang dalam rangka menyongsong masa depan kita. Belitung lebih hebat, Belitung lebih baik, dan masyarakat Belitung sejahtera untuk selamanya. Terima kasih. Itulah paparan dari kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Rian Haryono atas penyampaiannya. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Ada banyak sekali yang beliau sampaikan bagaimana terkait penyusunan dokumen dari perencanaan pembangunan itu sendiri, kemudian metode pendekatan dalam penyusunan LPJP, RPJMD, dan RKPD itu sendiri juga disampaikan terkait bagaimana ruang partisipasi masyarakat dalam hal ini salah satunya melalui platform SIPD ya di wilayah akun masyarakat. Jadi nantinya di wilayah tersebut kita sama-sama bisa mengakses ya Pak terkait bagaimana untuk mengusulan terkait ini ya Pak rencana pembangunan. Nah, jadi ternyata ada platform SIPD untuk kita dari baik itu dari pemuda ataupun masyarakat dalam menyampaikan gagasannya untuk pembangunan baik itu di sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial dan lain sebagainya, atau termasuk juga lingkungan. Nah, jadi tadi menarik juga nih dibahas. Jadi sebelumnya di G20 Belitung pernah bahasan di side event itu terkait roadmap ekonomi biru. Nah, apakah nantinya roadmap ekonomi biru itu akan menjadi salah satu restra dari Belitung ini sendiri, Pak Rian? Jadi kalau tadi Inggris saya langsung aja ya. Nah, kalau bicara ekonomi itu, yaitu bagian dari dokumen perencanaan yang memang sifatnya adalah tidak general, ya. Dan itu menjadi amanat bahwa itu adalah bagian yang memang harus menjadi perhatian dalam maka kita menyusun yang namanya RPJMD, yang namanya dokumen perencanaan daerah, ya. Itu posisi seperti itu, ya. Ada roadmap itu bukan hanya ekonomi, ada roadmapnya tentang pariwisata, roadmapnya tentang lingkungan, banyak roadmap yang memang itu adalah amanat dari undang-undang sesuai dengan bidangnya, gitu. Tetapi dalam rangka kita menyusun suatu RPJMD itu adalah amanat yang namanya ketika bupati atau kepala terpilih itu wajib membuat RPJMD. Nah ini. Gitu. Tetapi dalam RPJMD ini harus terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, harus terkait dengan namanya roadmap tentang ekonomi ketika kita sudah ada roadmap pariwisata, zonasi pariwisata, banyak hal-hal yang lain yang memang yang tadi saya sampaikan harus selaras dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rian. Sangat-sangat luar biasa sekali tadi ya panjang lebar terkait dokumen, kemudian pendekatan dan juga ruang partisipasi masyarakat. Ya, nanti untuk slide-nya sama-sama kita share di grup peserta. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan bagi para peserta jika ingin bertanya silahkan chat di kolom komentar atau langsung raise hand. Ya, Pak Moderator, izin bertanya. Pak Asdianto. Ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Senator. Mohon maaf. Waalaikumsalam. As. Ya, ini izin bertanya ikut nimbrung di sini. Jadi ada beberapa hal yang saya pikir yang harus kemudian kita harus kita ulang kembali proses perencanaannya. Saya pikir ini baik secara nasional apapun itu, karena kemudian proporsi partisipasi aktif dari angkatan usia 15 sampai dengan 28 tahun ini adalah sangat banyak. Baik itu kemudian untuk terkait dengan kerja maupun kemudian mata pilih.
Tadi Pak Rian tadi menjelaskan bahwa di dalam proporsi perencanaannya Pak Rian ya, itu sudah kemudian ada di dalam proporsi di SIPD-nya terkait dengan akun untuk keterlibatan daripada masyarakat. Cuma yang harus kemudian saya tanyakan ini, apakah kemudian kita cukup hanya memberikan inputting kepada mereka selaku pemuda itu hanya di dalam proses perencanaannya, atau kemudian sampai sejauh mana kita melakukan keterlibatan itu kepada pemuda untuk proses pembangunan. Jadi pemahamannya itu harus dipahami bahwa ini proses pembangunannya yang harus dilibatkan pemudanya, bukan hanya kemudian di dalam proses perencanaannya saja. Kalau menurut saya, Pak Rian, mohon maaf nih Pak Rian, dari proses perencanaan kita harus punya ruang untuk proporsi pemuda itu. Karena yang saya katakan tadi, proporsi mereka lebih partisipasi aktifnya untuk usia kerja maupun kemudian mata pilih itu sangat kemudian dominan untuk di pemuda-pemuda milenial. Nah, ruang itu maksudnya adalah bahwa kemudian pas dari isu cross-cutting isu, dari isu-isu strategis pun harus kemudian kita libatkan apa yang kemudian kita tampung untuk bisa menampung isu-isu apa yang mereka itu juga mengetahui. Nah, kemudian yang kedua adalah pas ketika konsultasi publik, Pak Rian, gitu. Tadi ketika konsultasi publik, kita juga harus punya ruang. Jadi kita harus punya proporsi pemudanya itu. Nah, di dalam musrenbang ataupun des, saya belum mendapatkan des terkait dengan khusus pemuda untuk yang kemudian memang benar-benar hire mereka bisa menampung isu-isu ataupun cross-cutting isu tersebut. Nah itu dari proses perencanaannya. Kemudian yang kedua, dalam proses pelaksanaan pembangunannya juga dilibatkan. Nah, secara nasional, keterlibatan kemudian pemuda dalam proses pelaksanaan pembangunan ini, mohon maaf, ini masih minim. Contohnya beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemuda, contohnya terkait dengan kegiatan bantuan pemerintah, BANPEM, UMKM, nah, kemudian program unggulan masyarakat perdesaan, itu bisa sebenarnya dilakukan oleh keterlibatan pemuda, Pak. Nah, itu kemudian pemuda harus punya ruang, saya pikir. Makanya kemudian proses perencanaan kita harus kemudian kita harus memposisikan keterlibatan mereka tadi, proporsinya. Nah, kemudian yang ketiganya itu dalam proses evaluasi. Tadi yang dibilangkan oleh Pak Senator, Pak Damansa, ya keterlibatan evaluasi pun kemudian harus melibatkan mereka juga, gitu. Nah, karena kemudian saya punya guru dulunya mengatakan bahwa Profesor Tommy Firman mengatakan planning teori itu harus dikombinasikan dengan planning praktisi, begitu. Nah, supaya kemudian pembangunan kita bisa sustainable. Mungkin itu saja Pak Rian, mohon maaf ya Pak Rian, semua sarannya. Nah, kemudian kepada Pak Senator, selamat Pak Senator, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tanggapi ya. Baik Pak, silahkan. Ya, saya sekarang ini di Komite 1 ya, DPD RI ya. Bidangnya itu pemerintahan dan hukum serta perencanaan pembangunan dan pedesaan. Jadi memang Undang-Undang 23 2014 itu sedang kita evaluasi sebetulnya.
dan juga sistem perencanaan pembangunan kita itu, ya. Jadi betul, saya kira Saudara Asdianto tadi mengatakan ruang partisipasi memang sekarang sudah dipermudah, ya, dengan sistem informasi pemerintah daerah. Ya, sistem informasi pemerintah daerah memudahkan, tetapi tidak semua orang tahu dan tidak setiap daerah. Ini juga perlu satu sosialisasi yang luar biasa menurut saya harus dilakukan. Ya, memang dipermudah itu, tetapi kalau orang tidak tahu, tidak bisa buka akses dan juga tidak ngerti bagaimana partisipasi, itu juga tidak jalan. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi itu memang sedang dalam, kebetulan saya duduk sebagai salah satu pimpinan juga di Komite 1 itu ya. Komite 1 DPD sekarang. Kalau dulu DPR, sekarang DPD. Ya memang itu kita sedang bicarakan dengan kementerian, terutama sekarang ini ada tren juga ya adanya resentralisasi pemerintahan sekarang. Ya, resentralisasi itu juga mendistorsi beberapa proses perencanaan di tingkat bawah, ya, sehingga ini jangan sampai menimbulkan apatisme di tingkat bawah ini, bahwa semuanya itu harus ke pusat, ya, semuanya itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekarang ini ada kecenderungan seperti itu, ya. Jadi ini juga sesuatu yang barangkali para pemuda, para generasi baru, generasi sekarang ini harus lebih keras menyuarakan ini, ya, menyuarakan ini. Jadi partisipasi mereka itu hanya pada waktu penyusunan perencanaan, ya. Itu pun walau bahasa jangan hanya, juga kadang-kadang juga tidak dilibatkan juga, malah kadang-kadang, ya. Jadi dalam proses perencanaan oke, terlibat, ya, dalam evaluasi terlibat, kemudian dalam implementasi rencana, ya. Jadi kalau dia terlibat dari sejak perencanaan, maka ruang-ruang partisipasi dalam implementasinya itu dibuka pada saat itu. Jadi dia jangan hanya memberikan masukan, setelah itu dia tidak lihat bagaimana dia bisa mengawal rencana ini, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam implementasi rencana itu. Jadi itu semua sudah udah masuk pada saat dia mempertimbangkan, pada saat dia memberikan masukan dalam perencanaan itu. Jadi itu yang saya katakan tadi itu, ya. Nah, kadang-kadang yang namanya yang namanya uji publik, ya, uji publik itu kadang-kadang ya seringkali lah itu hanya berupa formalitas, mereka diundang datang, ya, kemudian mereka ngomong, setelah itu ya tidak dimasukkan. Nah, lebih cepat lagi setelah itu ya lewat begitu saja. Nah, ini seringkali yang konsultasi publik itu seperti itu yang terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Nah, saya punya usulan begini kepada Bakau Institut, ya. Ini mumpung sekarang ini, ya, kita mau pilkada serentak, ya. Seharusnya Bakau Institut ini sebagai generasi muda intelektual, ya, yang punya wawasan, yang punya misi-misi, terutama tadi dikaitkan dengan blue economic, ya, itu membedah isi kepala. Nanti kita bikin sessionnya nih, Bakau Institut, ya. Ini kalau ini kan kita diskusi ilmiahnya nih, tapi nanti kalau bisa kita munculkan 1, 2, atau 3 atau beberapa seluruhnya lah, ya, calon-calon kepala daerah itu, ya, kita bedah isi kepalanya itu, ya, kita bedah isi kepalanya, punya nggak dia wawasan tentang kelautan dan perikanan, punya ada wawasan tentang lingkungan hidup, punya ada wawasan tentang pariwisata, ya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang mau dia lakukan, kita bedah isi kepalanya itu. Jadi saya kira bisa dimotori oleh pemuda ini, ya. Bakau isi itu, undang mereka, ya, kita dengarkan apa mimpi-mimpinya,
kalau dia menjadi pimpinan daerah. Ya, jangan nanti mimpinya nggak keruan gitu loh. Jadi ini saya kira kan kita kan tahun depan ini sudah mulailah sebelum KPU. Kadang-kadang kan yang dibuat oleh KPU itu debat publik itu kadang-kadang juga tidak substantif gitu loh, tidak menyentuh. Jadi kalau bisa nih Bakau Institut ya ambil inisiatif duluan. Ya bikinlah diskusi publiknya. Siapa yang sekarang ini sudah pasang-pasang baleho itu? Jangan cuma jual tampang, jual isi kepala juga itu. Ya, kita mau tahu isi kepalanya itu. Apa isi kepalanya? Kalau dia jadi bupati, ya, baik Belitung maupun Belitung Timur, ya, bedah semua itu. Jangan nanti sudah duduk nggak ngerti pula dia baca RPJM, nggak ngerti pula dia bagaimana itu mengeksekusi RPJP menjadi RPJP menjadi RPJM, kemudian RPJ tahunannya, rencana kerja tahunan, RPP, kerja tahunannya yang nyusun Sekda, yang nyusun Rian doang, Pak Rian doang yang nyusun, ya, bupatinya kan, ya kan, ya, bupatinya mesti paham itu. Makanya bedah juga kepalanya Rian tuh, baru nanti kalau saya jadi bupati saya bedah tuh kepalanya Rian dulu, ya kan, udah harus bedah itu, ada isinya itu. Makanya hari ini dia presentasinya panjang tadi karena memang ada isi kepalanya. jadi kita bedah itu kepalanya para calon-calon yang sudah jual tampang itu, ya. Itu aja saran saya kepada Bakau Institut. Ini bagus ini. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Darmansyah atas jawabannya. Izin Pak Moderator. Oh ya, silakan Pak Rian. Saya coba mengerti apa yang menjadi pekerjaan dari Pak Asdianto ya. Pak Asdianto yang saya hormati, teman-teman sekalian, tadi saya menjelaskan materi itu terkait dengan RPJMD. Jadi memang kita bicara adalah perencanaannya. Memang saya belum masuk ke dalam tahap pelaksanaannya, ya, dengan materi. Terkait dengan tadi yang disampaikan terkait SIPD, itu memang adalah SIPD ini aplikasi yang memang disediakan berdasarkan aturan dari Kemendagri bahwa ini SIPD. Namun kami di Bapeda ya pada tahapan selanjutnya benar yang dikatakan oleh Pak Darmansyah tadi itu belum tentu semuanya bisa mengakses. Kami di sini masih tetap memberikan di luar SIPD, makanya tadi disampaikan bahwa ada yang namanya konsultasi pabrik, adanya musrembang. Nah, cuma mungkin yang perlu digarisbawahi Pak Asdianto, ada yang namanya kebiasaan musrembang, kebiasaan konsultasi pabrik itu hanya mendengarkan. Mungkin Pak Aswandi sering mengikuti ya, hanya ada undangan, duduk, mendengarkan paparan, segala macam. Nah ini kebetulan ya, kita di tahun depan kita akan menyusun yang namanya RPJMD, transisi. Karena kita masa bakti Kabupaten Belitung, Pak Bupati yang sekarang ini habis tahun 2023. Sementara nanti 2024 ada pilkada. Nah, di situ masa 2024 sampai dengan 2026 itu kita tidak punya RPJMD. Tetapi berdasarkan amanat dari Kemendagri bahwa kita harus menyusun yang namanya RPJMD transisi yang dikasih nama dengan namanya Rencana Pembangunan Daerah atau RPD dalam kurun waktu 3 tahun untuk Kabupaten Belitung. Kalau Kepulauan Bangka Belitung provinsi itu dalam 4 tahun 2023-2026. Kalau Kabupaten Belitung nanti akan menyusun RPD 2024-2026. Nah di sini nanti kami akan mencoba merubah tata cara yang selama ini kita laksanakan sebelumnya. Diundang, duduk tanpa ada interaktif. Nah, nanti kita akan coba di situ adanya interaktif, ya. Stakeholder, khususnya pemuda, masyarakat itu benar-benar diberikan ruang. Nah, seperti yang disampaikan Pak Asdianto tadi, ya memang sih saya juga pribadi sekarang ini akui, ya, tapi kebetulan saat ini saya di Bapeda dan memang di sini adalah kebetulan juga saya memang diberikan amanat untuk mengelola RPJMD, ya insya Allah nanti kedepannya apa-apa yang menjadi belum terlaksanakan kita akan coba untuk laksanakan. Apalagi saat ini melalui Institut Bakau
Ini saya sangat antusias sekali. Mudah-mudahan nanti Bakau Institut ini bisa menjadi wadah atau istilahnya perantara para pemuda yang nantinya akan benar-benar ikut andil dalam arti kita menyusun suatu dokumen program pembangunan, khususnya adalah RPJMD. Terkait dengan masalah pelaksanaan, mungkin perlu informasikan teman-teman sekalian pemuda, kita punya yang namanya Dinas Pemuda dan Olahraga. Di situ ada yang namanya bidang kepemudaan. Di situ telah dilaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan terkait dengan pemuda kreatif. Ada di situ, Pak, pemuda kreatif, khususnya kepemudaan. Ini bicara masalah kepemudaannya. Tapi yang dimaksud dengan Pak Asdianto ini mungkin secara umum bahwa pemuda ingin berperan dalam rangka mengawal nanti pelaksanaan. Nah, dalam hal ini mungkin kami akan coba terjemahkan bahasa tersebut. Sebelumnya mungkin kita akan coba membuat yang namanya regulasinya, karena apa yang menjadi dilaksanakan oleh pemuda, oleh masyarakat, ketika belum ada regulasinya, itu akan menjadi sesuatu yang memang menjadi tanda tanya besar. Seperti disampaikan oleh Pak Darmasa tadi, Undang-Undang 23 2012 itu masih lemah, gitu kan? Karena di situ bicaranya adalah perencanaannya, memang tidak ada amanat dalam pelaksanaannya, tidak ada amanat dalam evaluasi, gitu. Padahal itu dibutuhkan dalam arti kita mengetahui sejauh mana capaian-capaian terkait dengan rencana yang sudah kita buat. Gitu kan. Nah, sini mungkin nanti baik dari sifatnya pemerintah daerah maupun nanti di pemerintah di pusat, sini kita ada peran yang sangat sinergi dari daerah hingga Pemda, di pusatnya mungkin melalui masalah PPD di bidangnya nanti akan coba menjelaskan lagi. Karena apa? Amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa di atas segala-galanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang menjadi peran kita juga ketahui bahwa tidak ada konstituen yang lebih tinggi selain konstituen yang namanya adalah masyarakat rakyat Indonesia. Kemudian mengenai evaluasi juga sama, mungkin nanti kita akan coba buat ruang sesuai dengan regulasi, ataupun mungkin kita akan membuat suatu regulasinya sehingga peran pemuda atau masyarakat bisa lebih aktif dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengawal evaluasi yang namanya pembangunan di daerah. Mungkin itu Pak Asdianto, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rian atas jawabannya. Begitu Pak Asdianto, kurang lebihnya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Mohon bertanya, moderator. Sudarto Esa. Moderator. Siapa ini? Bertanya. Iya, Pak. Ya. Oh, jadi begini Pak, pertanyaannya Pak. Untuk Bapak Darmansa ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa tidak ada keselarasan antara pembuat perencanaan kebijakan dengan kepala daerah atau pejabat setempat. Lalu bagaimana Pak kiat-kiat kita untuk menanamkan kesadaran pada mereka bahwa program ini bagus untuk daerah Belitung, bahkan juga bagus untuk daerah di luar Pulau Belitung? Itu aja Pak, kiat-kiat kesadarannya untuk mereka. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Zulfran atas pertanyaannya. Ini langsung ditujukan ke Pak Darman ya. Pak Darmansa. Baik, silakan Pak Darmansa. Ya, baik. Bung Zulfran ini di mana ini? Hah? Di mana ya? Saya di Kampung Parit, Pak. Oh, di Belitung. Iya, Belitung, Pak. Asli Belitung. Ya. Bagaimana memberikan kesadaran bahwa pada mereka, kepada pemimpin ini ya? Iya, Pak. Nah. Ya. Jadi sejak mereka jadi calon pemimpin, itu udah harus disadarkan. Biasanya kalau sudah jadi pemimpin, tapi tambah susah sadarnya itu. Jadi sebelum jadi pemimpin, makanya tadi saya sarankan, ya, yuk ajak diskusi dulu deh, supaya dia tahu sektor-sektor apa yang penting buat Belitung ini, dan kemana arah Belitung ke depannya harusnya. Dia tahu dulu gitu. Jangan dia bermimpinya A, B, C, D, kemudian situasi perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya begini-begini, dia nggak paham, ya kan? Dia seolah-olah nanti berjalan di ruang kosong gitu.
ya. Jadi caranya Bung Gufran mulailah sejak beliau itu belum berkuasa, diberikan diisi lo kepalanya itu. Kalau nanti kalau sudah berkuasa juga tambah susah isi kepalanya itu. Ada rasa apa ya? Ya beda lah kalau misalnya memang pemimpin yang rendah hati begitu ya, yang mau menerima masukan dari siapapun, dari Bung Zulpan segala macam. Kadang-kadang sudah duduk itu, yang merasa dia lebih tinggi, kalau kita ngomong segala macam itu sudah nggak masuk lagi. Nah, jadi kembali ke saran saya tadi itu, mulai dari sejak beliau itu belum berkuasa, kita berikan masukan. Nah, nanti sepanjang perjalanannya diingatkan kembali, gitu ya. Nah, memang banyak hal yang kadang-kadang kita juga ya, mohon maaf lah, kadang-kadang ya gini, prinsipnya itu kita berpikir satu kepala. Kita pikir kepala kita itu udah cukup bagus, udah cukup komprehensif berpikirnya. Kadang-kadang banyak orang berpikir, ya makin banyak orang memikirkan sesuatu, yang tadinya tidak terpikir oleh kita, ternyata, iya benar juga gitu ya. Nah, jadi pemimpin itu memang harus mau terima masukan dari manapun, ya. Kemudian jangan ada perasaan ego dengan perasaan aku sudah berkuasa, semuanya serba benar gitu ya. Jadi itu saya kira itu saran saya, caranya tadi itu. Kemudian yang penting juga kadang-kadang ya, sesuatu itu baru disadari setelah sesuatu itu terjadi, kan gitu ya. Nah, ini seringkali ini masyarakat kita juga begitu tuh kelakuannya, ya. Nah, kita mengatakan, ini daerah ini ada bahaya potensi bencana loh, ada banjir segala macam nanti. Nah, kadang-kadang orang karena tidak memahami situasinya, dia enggak lah. Nah, begitu sudah kejadian banjir, gempa segala macam, baru dia berpikir, oh iya ya, kenapa tidak diantisipasi dari dulu ya? Nah, itu yang terjadi dan itu banyak sekali ya kita alami di Republik kita ini. Orang tidak antisipatif, orang udah kejadian baru berpikir, ya. Nah, apa istilahnya, ada istilah itu, ya. Nah, tiba kejadian tiba di akal katanya gitu ya. Udah kejadian baru akalnya muncul gitu. Nah, inilah Mika aja kuliah juga gitu dulu aku rasa. Lanang ujung-ujung ujian baru tegupuk apa kan gitu ya. Tidak antisipatif. Nah, ini kan penyakit turunan dari ngalamin juga sih dulu. Lanang birak baru jadi ketinggoran kan gitu ya. Nah, ini jadi saya kira ini sikap-sikap manusia seperti ini harus diingatkan berkali-kali. Itu saja saya kira demikian. Terima kasih, Bung Ya, Pak, Zulpan. terima kasih. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Darman. Ya, Pak. Siap, baik. Izin untuk ke penanya selanjutnya. Baik, saya menawarkan pada peserta untuk silahkan raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Jika sudah diizinkan, silahkan open mic ataupun open cam untuk kemudian bertanya. Baik, sudah ada Bang Reza Palepi. Bisa on cam, Bang. Baik, bisa. Ya, silakan. Oke, izin moderator, apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas penjelasan ya dari Pak Darmansyah dan juga Pak Rian atas materi yang telah disampaikan. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Reza dari Belitung ya. Gitu. Nah, dalam kesempatan ini ingin bertanya ya langsung kepada Pak Rian begitu. Nah, menurut ini ya, Bapak, bagaimana Pak? Bapak tunggu sebentar ya Pak. Bentuk real ya gitu, bentuk real yang telah dilakukan dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah
untuk memaksimalkan keterlibatan keterlibatan dari pemuda ataupun masyarakat ataupun pihak yang lainnya dalam perumusan FRJMD. Dan juga bagaimana Pak untuk tingkat keterlibatan sampai dengan pada saat ini. Kemudian terlepas dari itu juga yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya seharusnya kami selaku bagian dari pemuda dan juga masyarakat untuk bisa bukan cuma sekedar dalam hal keterlibatan dalam hal perumusan, melainkan juga dalam keterlibatan untuk pengawalan, begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Reza Panglevi ya atas pertanyaannya. Baik, pada Pak Rian, bagaimana Pak? Ya, selamat siang. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana keterlibatan atau kepentingan ya, yang ada saat ini, gitu ya. Ini khususnya pemuda. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang tidak lepas yang namanya perbaikan. Ketika kita bicara RPJMD, terakhir kita membuat RPJMD adalah masa kepemimpinannya Bapak Saleh saat ini, itu tahun 2019. Ya. Nah, di situ 19 memang itu terus terjang. Sepengetahuan saya, kebetulan pada saat itu saya belum ada Pak Reza. Tapi memang yang tadi saya bilang, ketika ruangnya adalah konsultasi publik, ketika ruangnya musembang, di situ tim ya hanya menampung yang namanya usulan-usulan dari desa, dari RT, RW, desa ada muslim desa, kecamatan seperti itu. Kemudian di konsultasi publik itu kita hanya mengadakan namanya mengundang, mendengar paparan. Itu yang selama ini dilaksanakan ya. Jadi keterlibatan langsungnya itu masih minim. Saya sampaikan masih minim, keterlibatan langsungnya masih minim seperti itu. Nah, dari pengalaman tersebut kami coba merubah gaya ya, merubah tata cara yang insya Allah nanti kebetulan juga berbarengan dengan munculnya yang namanya aplikasi SIPD tadi ya. Itu nanti kita akan coba secara dokumen masuk di aplikasi, secara komunikasi kita ada ruang yang namanya konsultasi publik secara interaktif, bukan secara non interaktif, itu hanya mendengarkan paparan. Nah itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi bagaimana caranya agar pemuda bisa mengawal perencanaan yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan kemudian ingin mengawal. Nah, dalam hal ini memang tidak ada aturan baku, ya. Aturan baku yang namanya tata cara sebenarnya seperti apa, memang tidak ada sampai saat ini. Tetapi dalam pelaksanaannya ada amanat yang bahwa di situ adalah peran masyarakat dapat memberikan masukan, dapat memberikan apa yang sifatnya kontrol sosial, ya, terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui perangkat daerah atau instansi-instansi. Jadi, mudah-mudahan nanti seperti disampaikan Pak Darman Saucen tadi, ada regulasi yang memang memberikan ruang langsung, gitu ya, langsung masyarakat. Nah, yang kita saat ini kita masih membahas namanya Undang-Undang 23 tahun 2014, nah, seperti itu. Nah, tetapi pada saat ini, ya, teman-teman sekalian, Pak Reza, pemerintah daerah Belitung sepengetahuan kami bahwa pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah itu tetap melibatkan peran masyarakat. Tapi masyarakat itu adalah bukan masyarakat dalam artian ruang khusus, ya, seperti yang namanya kita ada yang namanya besadu, ya kan, Belitung besadu. Nah itu kan di situ masyarakat bisa berperan, memberikan informasi terkait kondisi, terkait hasil, terkait pelayanan. Nah, di situ peran masyarakat. Nah, termasuklah di situ mungkin pemuda yang sifatnya di situ adalah besar itu semua masukan, keluhan dan lain sebagainya terkait dengan masyarakat, baik yang sifatnya organisasi, kemudian individu itu bisa dimasukkan di dalam
kegiatan bersatu tersebut yang nantinya kita akan tindak lanjuti sesuai dengan bidang dari pengaduan yang memang disampaikan oleh masyarakat. Misalkan ketika situ pengaduannya bersifat terkait dengan kepentingan umum, mungkin kita didatangi oleh Satpol PP. Kemudian ketika situ dalam pengaduannya terkait dengan masalah lampu jalan, itu mungkin kita ada dinas perhubungan. Terkait dengan lingkungan hidup, ada dinas lingkungan hidup. Terkait dengan infrastruktur, air bersih, jalan, di situ ada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Terkait dengan sosial, ya, di situ kita punya dinas sosial. Nah, ada lagi terkait dengan UMKM, usaha kecil menengah, koperasi, dan itu ada kita, ada dinas koperasi dan tenaga kerja. Mungkin secara ruang khusus kita memang secara aturan belum ada, tapi pemerintah tetap memberikan ruang pada masyarakat, khususnya pemuda. Tapi kedepannya insya Allah nanti mungkin kita yang namanya kita inovasi itu kan tidak diusahakan Pak Reza, ya. Yang namanya kita inovasi. Nah, nanti insya Allah ketika nanti hal-hal seperti ini memberi masukan kepada kami, ya kami dari Bapeda akan coba membuat suatu ruang sehingga apapun alasannya ketika itu untuk kepentingan daerah kita lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Pak Rian. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya, boleh ya? Ya, baik, baik, terima kasih banyak Pak Darman. Silakan. Ya, begini. Jadi saya salut lah. Artinya mungkin tadi ada tekad dari Bung Rian dan teman-teman Bapeda untuk lebih membuka diri ya terhadap masukan-masukan yang akan disampaikan oleh masyarakat, baik masyarakat secara umum, khususnya para pemuda ya. Nah, keterbukaan ini memang ya memerlukan perencana yang sebetulnya harus lebih mampu, lebih pintar lah bahasa kasarannya. Kalau berani membuka masukan yang banyak, itu tentu saja ada sedikit kerepotan nanti akan mengolah bagaimana ya rencana-rencana yang sudah dirumuskan secara teknokratik tadi itu ya masih bisa mengakomodir masukan-masukan yang kadang-kadang diberikan masyarakat ini kan belum tentu juga sejalan dengan perencanaan teknokratik tadi. Nah, disinilah perlu sedikit kecerdasan. Bagaimana saudara merumuskan itu? Bagaimana saudara merumuskan itu sehingga ya rencana tetap dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang benar, tetapi masukan masyarakat itu juga terakomodasi. Itu memerlukan satu pengolahan yang menurut saya kalau itu Anda berani lakukan, saya angkat tangan, saya angkat jempol. Yang kedua, dalam mengawal perencanaan itu dalam pelaksanaannya, nah dibuka ruang-ruang publik untuk memberikan masukan sepanjang pelaksanaannya, ya sepanjang implementasinya. Nah itulah perlu misalnya ya saya juga lihat Pemda ini sudah lumayan lah maju ya. Ada program Bersadu tadi itu, ya. Program orang kita buka kita secara terbuka ya memberikan webnya, kemudian memberikan juga nomor-nomor pengaduan ya lewat WA ataupun lewat ini ya itu dibuka seluas-luasnya. Ini saya kira juga memerlukan satu sistem penanganan yang benar. Jadi jangan hanya diterima masukan-masukan itu tapi tidak diolah, tidak ditindaklanjuti. Ini kadang-kadang menyebabkan masyarakat itu kecewa gitu. Kami ngadu, nggak ada juga nih respon ya kan? Hanya ya Pak kami tampung gitu ya. Nah, harus ada quick response ya. Quick response ini tentunya memerlukan satu perangkat juga ya, suatu sistem gitu lah ya. Jadi ini saya kira saya tidak pernah menggunakan mekanisme Bersadu itu, tetapi saya yakin Bersadu juga seharusnya sudah seperti itu cara penanganannya. Jadi mungkin si penerima telepon hanya satu orang, tetapi yang satu orang ini dia bisa melemparkan ataupun mendelivery penyelesaian itu kepada institusi atau SKPD yang sesuai dengan itu tadi disampaikan. Ini saya kira ini satu mekanisme yang bagus dan ini harus dipelihara dengan
dengan baik. Saya kira ini Pak Bung Reza ya, Adinda Reza ya. Jadi partisipasinya saya pikir memang sudah mulai banyak kemajuan lah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Darmansyah Hussein. Terima kasih juga kepada Bang Reza atas kesediaannya untuk bertanya pada diskusi kali ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke kolom chat. Ada beberapa penanya tadi yang tidak sempat terlihat. Ini pertama dari Pak Rioni. Baik, untuk penyusunan RPJMD, RKPD, dan lain-lain, peran dinas-dinas terkait dalam rangka penyusunan tersebut, dan kemudian bagaimana dalam mensinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan RPJMD yang dibuat. Baik, ini mungkin ditujukan kepada Pak Rian langsung terkait pertanyaan ini. Siap, Pak Ari. Baik, tadi saya coba buka slide lagi ya. Bang Rioni ya. Bang Rioni. Jadi di sini ketika kita bicara dengan visi misi ya, visi misi sudah kelihatan ya. Belum kelihatan. Jadi bagaimana? Jadi bahwa RPJMD ini adalah dokumen dari rencana kerjanya kepala daerah, wakil kepala daerah pilih. Nah, di sini bukan hanya harus meningkatkan, tetapi memang itu adalah penjabaran dari visi misi terpilih. Menyimpulkan antara visi dan misi kepala daerah dengan RPJMD terbuat. Nah, jadi bukan menyimpulkan, tapi memang itu adalah penjabaran dari visi misi kepala daerah yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah gitu. Jadi, kemudian RPJMD akan melibatkan peran dinasnya terkait dalam sangat terlibat sekali karena RPJMD ini adalah yang menyusun adalah Pemda dikelola oleh Bapeda yang di dalamnya adalah isi dari rencana kerja setiap dinas yang dikumpulkan menjadi RPJMD. Nah, ini mungkin tadi saya terlewat menyampaikan bahwa secara umum bahwa RPJMD ini adalah kumpulan-kumpulan. Ya. Kalau saya coba lebih menggampangkan secara bahasa, kumpulan-kumpulan dari renstra-renstranya setiap perangkat daerah. Rencana perangkat daerah itu punya rencana strategis yang 5 tahunnya namanya strategi. Nah, apabila dikumpulkan itu menjadi RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah atau dan wakil kepala daerah terpilih. Itu, mari ya, Bung Rioni, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Rian atas jawabannya. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan. Sebentar, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir bagi kawan-kawan peserta karena juga sudah menunjukkan waktu asar. Ini ada salah satu pertanyaan dari Izzatun Naima. Ya, Izzatun Naima. Ini masih berada di room. Baik, oke, saya bacakan saja terkait pertanyaannya. Izin bertanya,
bagaimana dengan implementasi RPJMD daerah-daerah yang masa periodenya tak sampai 5 tahun? Karena seiring dengan adanya putusan MK nomor 55 PUU nomor 17 tahun 2019 tentang Pilkada serentak 2024. Terima kasih. Ini sebenarnya tadi sudah disinggung juga dari Pak terkait frame juga. Mungkin ini kepada Pak Darman. Saya kira sudah dijawab tadi ini bahwa hubungan dengan adanya pilkada serentak ini, maka untuk daerah-daerah yang tidak sampai 5 tahun, RPJMD-nya itu dipersingkat. Ada yang 2 tahun dan 3 tahun. Ya, RPJP namanya ya, RPJ apa namanya? RPJMD. Ya, ya RPJMD-nya itu apa namanya dibuat 2 tahun sampai nanti ya diadakan pergantian kepala daerah. Untuk Belitung tadi katanya 2 tahun. Jadi memang dibuat rencana khusus ya rencana transisi gitu ya. Yang kalau RPJMD kan 5 tahun ya, ini dibuat yang khusus 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada provinsi 4 tahun. Jadi itu saya kira solusinya ya, memang itu dasarnya kalau nggak salah surat Mendagri ya. Ya, Mendagri. Ya, instruksi Mendagri ya. Ya, sudah diantisipasi saudari siapa itu? Ya. Nah, baru nanti setelah itu baru dibuat normal 5 tahun. 20 tahun RPJP-nya, 5 tahun RPJM-nya ya. RPJMD-nya ya. Saya kira itu sudah diantisipasi. Ya, itu jawabannya. Ari, moderator, mungkin sedikit saya menambahkan ya, jelas dari penyampaian Pak Darmansa. Baik, silakan Pak. Jadi di sini ditekankan dari Mbak Izzatun ya, yang masa periodenya tidak sampai 5 tahun. Nah, mungkin ini kasusnya adalah kasus berarti Pak Darmansa. Ya. Ini kasus berarti kan berdasarkan masa jabatannya kalau tidak salah sampai 2025 ya, gitu kan? Tapi karena ada pilkada serentak bahwa bupati sekarang tahan pada saat masa nanti pilkada dia harus berhenti, gitu kan? Nah, gitu kan? Harus berhenti. Nah, ini di sini RPJMD tetap jalan. Kalau menurut kemarin pengetahuan dari informasi dari tetap jalan. Nah, tetapi pada saat nanti pilkada udah ada lagi, ya pada saat sejak dilantik yang baru harus membuat RPJMD baru lagi. Itu mungkin jawabannya. Salah satu tambahan tadi. Ya. Itu Pak Ari ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rian atas jawabannya. Jadi seperti itu kepada para peserta sekalian. Baik, bukan maksud untuk menghentikan diskusi karena berhubung sudah sampai pada penghujung diskusi juga, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada sesi-sesi diskusi selanjutnya yang nantinya kita akan sama-sama bertemu kembali dengan Pak Haji Darmansyah Hussein dan juga Pak Rian di lain kesempatan, baik itu secara online maupun offline. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Darman dan juga Pak Rian atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia meluangkan waktu untuk turut hadir di diskusi kali ini. Sebelum itu boleh kita sesi foto bersama dulu Pak? Boleh. Oke, ya, baik. Sebelumnya saya terima kasih ya saudara moderator, saudara Ari ya, luar biasa. Saudara Agus Sari ya. Wah, makin ganteng aja. Ya. Bung Rian. Sama Pak. Ya. Sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, satu hal pesan saya tadi kalau bisa bakau membedah ya otak isi kepala calon-calon bupati.
Oke, baik. Siapa? Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah nanti kami laksanakan, Pak. Iya. Oke, baik. Sebelumnya boleh sesi foto bersama terlebih dahulu pada para peserta. Silahkan untuk on cam. Ya, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Silahkan untuk on cam. Baik, apakah sudah seluruh peserta? Oke, nanti untuk sesi foto akan di-handle langsung oleh Bang Naufal selaku MC. Bagaimana, Bang? Siap, oke. Sudah ya, sudah bisa saya melalui ya, izin. Ya. Oke, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sudah menyampaikan materinya. Sangat insightful sekali ya, menambah wawasan kita tentang RPJMD itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ada foto bersama. Boleh di open cam semua teman-teman. Perlihatkan senyum-senyum terbaiknya di sini. Oke, saya hitung ya, ikut aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kayaknya kurang pas nih. Kurang satu lagi nih kayaknya. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selamat. Terima kasih, Bung Noval. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bagus story semua peserta. Oke. Selamat Kita bertemu di lain waktu lagi ya, Pak. Izin ya. Izin ya. Oh ya, untuk peserta jangan beranjak dulu ya, karena kita ada link absensi di kolom chat. Tolong diisi dulu. Nanti jadi teman-teman bakal dapat sertifikatnya nanti, dan juga untuk absensinya akan saya cantumkan. Oke. Oh ya Pak Rian, bisa on cam lagi nggak Pak? Mohon maaf nih Pak, mau ada penyerahan sertifikat dari Pak Dirut. Mohon maaf Pak. Sebentar ya Pak. Oke. Untuk penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh Pak Dirut Agustari. Silakan untuk waktu dan tempat. Sambil menunggu teman-teman mengisi absensi. Ya Pak, kita ada sedikit kenang-kenangan atas kehadiran Bapak dan kesediaan Bapak untuk menjadi narsum kita. Oke, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Semoga bisa bersama kembali untuk berkontribusi bersama di seri-seri berikutnya dengan topik yang lebih hangat lagi. Iya betul Pak. Bisa siap. Untuk Pak Darmansanya udah keluar ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita secara personal aja kita kasih. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak. Pak Ustari ya, Pak Moderator. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan akhirnya webinar kita kali ini, MC ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga seluruh peserta, narasumber, dan panitia yang sudah bertugas. Karena atas kehadiran dan dukungan kita semua, acara ini kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian marilah kita tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian demikianlah serangkaian acara pada sore kita kali ini. Saya selaku MC mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya rekan-rekan peserta.
jangan lupa untuk follow Instagram kita atau Facebook juga. Nanti ada Bakau Institute. Untuk teman-teman dari Bakau Institute nanti jangan leave dulu ya. Kita ada eval dulu sebentar.